Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Secret Millionaire. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang berasal dari keluarga kaya yang nggak mau bekerja di perusahaan ayahnya. Lalu pada suatu ketika, si pria ini bertemu dengan seorang wanita cantik yang bekerja di sebuah food truck untuk menjual makanan. Pria ini pun kemudian merasa jatuh hati dengan wanita tersebut dan ikut bekerja di food truck itu tanpa memberitahu identitas aslinya sebagai anak orang kaya. Nah, kira-kira seperti apakah kisah mereka selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari sebuah pesta di mana ada seorang pria ganteng yang bernama Sean. Ceritanya, Sean juga merupakan putra dari seorang pengusaha kaya, sehingga dia disukai oleh para wanita yang juga berasal dari keluarga kaya. Ketika Sean dan sahabatnya yang bernama Jared menghampiri para wanita itu, ada salah satu wanita bernama Candice yang gak sengaja menumpahkan minuman. Dan begitu Sean pergi untuk membersihkan diri, ketiga wanita itu malah ikut pergi karena mereka sama sekali gak tertarik dengan Jared. Kemudian saat Sean berada di ruang ganti, dia dihampiri oleh sang ayah yang bernama William Payton. Mereka berdua pun mulai berdebat tentang Sean yang masih nggak mau bekerja di perusahaan Payton, padahal suatu hari nanti dia akan mewarisi semuanya. Karena sampai sekarang Sean masih berstatus pengangguran, William yang merasa kesal lalu menyuruhnya untuk mencari pekerjaan apapun dalam waktu 1 minggu. Dan jika Sean nggak berhasil menjalankan tugas ini, maka dia harus siap untuk bekerja di perusahaan Payton atau William nggak akan memberikan uang saku sepeser pun. If not, I'm cutting you off. Sementara itu di luar tempat pesta, kita diperlihatkan dengan beberapa anak muda yang salah satunya adalah wanita cantik bernama Allison. Ceritanya mereka ini akan menaruh selebaran di setiap mobil sebagai bentuk protes karena perusahaan Payton akan menggusur sebuah taman di kota itu. Setelah teman-temannya selesai dengan tugas masing-masing, Allison ingin menaruh selebaran itu ke mobil William yang parkirnya tepat di depan 2 orang penjaga. Allison pun kemudian nekat memasang selebaran itu, walaupun dia harus dikejar oleh 2 penjaga dan akhirnya bersembunyi di balik mobil Sean. Lalu ketika Sean ingin kembali ke mobilnya, dia tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Allison yang langsung menyerahkan diri. Di sana, Allison mengira kalau Sean bekerja sebagai tukang parkir mobil, sehingga dia menjelaskan apa maksud dan tujuannya memasang selebaran tersebut. Merasa Allison butuh pertolongan, Sean tiba-tiba aja bereaksi untuk membantunya agar bisa melarikan diri dari kejaran penjaga. Di sisi lain, sahabat Allison yang bernama Beth juga berhasil kabur ke tempat yang aman bersama dengan seorang pria bernama Pascal. Setelah mereka berhasil keluar dari perusahaan Payton, Allison menjadi merasa bersalah pada Sean yang ia pikir akan kehilangan pekerjaannya sebagai tukang parkir. Namun Sean nggak mau memberitahu identitasnya sebagai anak dari William Payton dan tetap berpura-pura sebagai valet parkir yang bernama Sean. Dari perkenalan mereka, Sean akhirnya mengetahui kalau Allison bekerja sebagai penjual makanan yang menggunakan food truck milik bosnya. Dan karena Sean nggak mau kembali untuk mengambil mobilnya di parkiran, dia akhirnya ikut pergi bersama Allison. Sesampainya mereka di sebuah taman, Allison lalu memberitahu kalau taman inilah yang ingin dia selamatkan dari penggusuran perusahaan Payton. Allison pun kemudian menawarkan makan siang kepada Sean yang berinisiatif untuk memasak roti panggang bagi mereka. Karena menganggap Sean udah kehilangan pekerjaannya sebagai valet parkir, Allison yang merasa bersalah kemudian menawarkannya untuk bekerja di food truck ini. Kebetulan bos si Allison ini juga membutuhkan tukang masak, dan setelah mencicipi masakannya, Allison jadi yakin kalau bosnya pasti mau memberikan pekerjaan kepada Sean.
Setelah mereka selesai makan siang, Sean kemudian turun di sebuah tempat dan beralasan kalau apartemennya dekat dari sini. No, I can walk from here. Sean pun lalu melanjutkan perjalanan pulang dengan menggunakan taksi, dan setibanya di rumah dia langsung bercerita kepada Jared mengenai pertemuannya dengan Allison. Karena Allison berani menentang perusahaan ayahnya, Sean jadi merasa tertarik dengan sosok Allison dan berencana untuk menerima tawaran sebagai koki. Tentunya Jared ragu kalau William akan membiarkan putranya bekerja di sebuah food truck, tapi Sean mengatakan kalau perjanjiannya dengan sang ayah nggak pernah membahas jenis pekerjaan apa yang akan ia jalani. Can't make that happen. Otherwise they'll cut me off. My father never said what type of job. Keesokan harinya, Allison akhirnya melihat Sean yang udah bekerja di food truck bersama dengan bosnya yang bernama Antonia. Antonia pun tampak senang dengan hasil masakan Sean yang menurutnya sangat enak, sehingga dia langsung diterima untuk bekerja. Karena Sean pernah mengikuti sekolah memasak, dia membawa peralatan memasak lain dari rumah dan mengatakan kalau semua itu merupakan hadiah dari kelulusannya. Selain itu, Sean juga memiliki ide dalam beriklan dan membuat sebuah aplikasi yang bisa mereka gunakan untuk memajukan usaha si Antonia. Lalu di siang harinya, Sean dan Allison mampu bekerja sama dengan baik, walaupun hari ini adalah hari pertamanya bekerja di sebuah food truck. Dan setelah mereka selesai, Antonia lalu menyuruh mereka untuk beristirahat, sedangkan dia akan meneruskan jualannya sampai malam hari. Sure? Yeah. Oh, I could really use a break. Tapi sebelum mereka pulang, Allison ingin meminta dukungan atau petisi dari orang-orang untuk menentang penggusuran taman ini. Sean pun lalu ingin menawarkan bantuannya, karena Allison butuh beberapa ratus tanda tangan lagi untuk mengajukan penolakan ini ke Dewan Kota. Lalu setibanya di sebuah tempat, Sean dan Allison langsung meminta dukungan dari orang-orang yang kebetulan tinggal di sekitar taman. Tapi di waktu mereka berpencar, Candice tiba-tiba muncul di tempat yang sama dan bisa mengenali Sean. Karena takut Candice akan melapor pada ayahnya, Sean lalu beralasan kalau dia sedang melakukan penelitian lapangan bagi perusahaan William. Sean pun merasa gugup kalau Candice akan melihat kehadiran Allison, tapi untungnya pembicaraan mereka nggak berlangsung lama dan hampir aja membuat Allison curiga. You too. Right, yeah. Sebagai balasan atas bantuan Sean, Allison lalu mengajaknya untuk berjalan-jalan di taman yang akan digusur oleh perusahaan Peyton. Dan ironisnya, perusahaan Peyton ingin menggusur taman ini yang sebenarnya dibangun oleh kakek Sean sendiri. Sean, are you okay? Setelah kembali dari berjalan-jalan dengan Allison, Sean akhirnya melapor kepada sang ayah mengenai pekerjaan barunya sebagai chef kepala. Di sana, Sean juga berbohong soal tempat kerjanya dan mengaku kalau dia bekerja di sebuah restoran Perancis yang terletak di tengah kota. Selain membicarakan soal pekerjaannya, Sean juga ingin bertanya kepada sang ayah mengenai sebuah taman yang bernama Green Park. Namun sebelum Sean mendengar penjelasan apapun, William tiba-tiba aja mendapat telepon dari kantor sehingga pembicaraan mereka berdua harus terhenti. Lalu di malam harinya, Sean curhat kepada Jared kalau dia membantu Allison dalam mengumpulkan petisi untuk melawan perusahaan ayahnya. Tentunya hal itu membuat Jared merasa semakin khawatir, apalagi Sean belum memberitahu Allison kalau dia adalah anak dari William yang ingin menggusur taman. Dari cerita tersebut, Sean akhirnya mengaku kepada Jared kalau dia sengaja membantu Allison untuk mendekatinya. Jared pun kemudian memberikan saran agar pendekatan Sean itu berjalan dengan mulus, padahal Jared sendiri masih susah dalam mendekati seorang wanita. Keesokan paginya, Sean kemudian membuatkan sarapan bagi Allison dan mencoba untuk mengajaknya makan malam di sebuah restoran.
Namun Allison menolak ajakan tersebut dengan alasan kalau dia lagi sibuk belajar untuk menghadapi ujian di kampusnya. Kemudian saat mereka mulai bekerja, Sean tiba-tiba aja terkejut melihat kedatangan sang ayah yang akhirnya mengetahui kalau dia bekerja di sebuah food truck. Di sana, William sempat berdebat dengan Allison mengenai penggusuran taman, tapi untungnya Sean bisa melerai mereka dan mengusir ayahnya secara halus. Setelah pekerjaan mereka selesai, Antonia menjadi marah kepada Sean yang mengikuti kebiasaan Allison dalam menyumbang makanan sisa kepada orang lain. Ternyata selama ini Allison selalu diam-diam melakukan hal tersebut, dan karena mereka ketahuan, Sean lalu meminta Antonia untuk memotong dari gajinya. Gara-gara mendapat teguran dari Antonia, Allison jadi merasa bersalah kepada Sean. Dan untuk menebus kesalahannya itu, Allison akhirnya mau menerima tawaran Sean tadi pagi yang ingin mengajaknya untuk makan malam. Seriously? Agar Sean bisa melanjutkan sandiwaranya, dia lalu meminta kepada Jared untuk menyewa sebuah mobil dari seseorang. Dan ternyata Sean menyukai penampilan mobil tersebut yang sangat sempurna untuk menutupi identitasnya sebagai anak orang kaya. Beberapa saat kemudian, William tiba-tiba menghampiri mereka dan menyuruh Sean untuk resign dari pekerjaannya karena dia udah menyiapkan jabatan di perusahaan. William pun mengetahui kalau Sean akan berkencan dengan Allison, sehingga dia ingin mengejek putranya dengan memberikan uang jajan tambahan. Singkat cerita, ketika mereka berada di restoran, Allison kemudian memberitahu kenapa pada awalnya dia menolak ajakan Sean untuk makan malam. Sebenarnya Allison masih trauma memiliki hubungan dengan seorang pria karena mantan pacarnya yang dulu udah berselingkuh dengan temannya sendiri. Setelah Allison bercerita masa lalunya, kini giliran Sean yang ingin mengaku mengenai identitas aslinya sebagai anak dari William Payton. Namun Sean tiba-tiba merasa ragu untuk berkata jujur dan ingin mengajak Allison untuk bermain mini golf. Kemudian di saat mereka bermain mini golf, Allison tiba-tiba mendapat pesan dari Beth kalau ada salah satu teman mereka yang gak niat mencari tanda tangan untuk petisi. Gara-gara masalah itu, Allison dan Beth menjadi bingung karena mereka harus mendapat 500 tanda tangan lagi untuk dibawa ke Dewan Kota. Tapi keesokan harinya, ada teman laki-laki Beth bernama Caden yang berhasil mengumpulkan tanda tangan sebanyak 700 orang. Tentu aja hal itu menjadi berita gembira bagi mereka, sehingga Beth langsung memberi kabar kepada Allison. Di sisi lain, Allison yang baru mendengar kabar dari Beth juga memberitahu berita itu kepada Sean yang ternyata udah menyiapkan kejutan berupa pie. Namun pada saat itu Allison juga lagi bingung soal ujiannya, sehingga Sean ingin membantunya untuk belajar beberapa materi yang kurang dia pahami. Setelah mereka selesai belajar, Sean kembali mencoba untuk berkata jujur kepada Allison mengenai identitas aslinya sebagai anak William. Namun Sean lagi-lagi harus membatalkan niatnya tersebut karena dia mendapat pesan dari sang ayah yang ingin mengajaknya untuk makan malam bersama. Lalu sesampainya Sean di rumah, ternyata Candice ikut makan malam bersama mereka karena dia ada urusan bisnis dengan William. Pada kesempatan itu, William juga terang-terangan mengatakan kepada Candice kalau Sean akan segera bergabung ke dalam perusahaan keluarga. Ketika mereka membicarakan soal penggusuran taman, William lalu memberitahu kalau dia udah mencabut petisi Allison dari Dewan Kota yang membuat Sean merasa kesal kepada ayahnya. Ternyata Candice punya solusi untuk membantu permasalahan ini, sehingga Sean ingin mengajaknya untuk berbicara di sebuah restoran besok siang.
Keesokan harinya, Allison mendapat info dari Antonia kalau hari ini Sean gak masuk kerja dengan alasan sakit. Allison pun ingin mengucapkan terima kasih karena Sean udah membantunya dalam belajar, tapi sayangnya Antonia gak punya alamat rumah dari Sean. His vehicle did kind of look like it had been lived in. Ketika mereka mulai melayani pelanggan, Beth tiba-tiba datang ke tempat itu untuk memberitahu Allison mengenai pencabutan petisi oleh William. Tentunya kabar itu membuat Allison merasa marah dan berpikir untuk mencari William di sebuah restoran yang biasa didatangi oleh orang kaya. Sementara itu di tempat lain, Sean dan Candice akhirnya bertemu untuk membahas solusi dari penggusuran taman. Tapi di saat yang bersamaan Allison juga datang ke tempat itu yang hampir membuatnya salah paham pada kedekatan Sean dan Candice. Take too long. I'm Candice. Sebelum Allison berpikir kalau mereka berpacaran, Sean akhirnya mengakui identitas aslinya sebagai anak dari William Payton. Pengakuan itu pun jelas membuat Allison menjadi sangat kecewa dan menganggap kalau Sean udah membohonginya selama ini. Setelah berbuat kesalahan kepada Allison, Sean menjadi bingung bagaimana caranya meminta maaf dan menyelesaikan permasalahan ini. Beruntung Sean masih memiliki Jared sebagai sahabat yang baik dan mau membantunya dalam memperbaiki hubungannya dengan Allison. Sementara itu di tempat lain, Allison masih bersedih gara-gara kebohongan Sean dan sama sekali nggak mau curhat tentang masalahnya kepada Beth. Pada saat itu, Sean juga mencoba menelpon Allison untuk meminta maaf, tapi Allison yang merasa sangat kecewa tetap nggak mau menerima panggilannya. Keesokan harinya, Sean memiliki ide untuk mengajak William ke taman yang ingin dia gusur. Sesampainya di sana, Sean lalu menunjukkan sebuah plakat yang berisi nama dari ayah William, dan selama ini William nggak pernah tahu kalau sang ayah adalah salah satu dermawan yang mendirikan taman ini. Setelah melihat plakat tersebut, William akhirnya memberitahu apa alasannya dia memaksa Sean untuk bergabung ke perusahaan. William pun lalu menceritakan tentang masa kecilnya yang dekat dengan sang ayah, dan sekarang dia juga ingin merasa dekat dengan putranya. Mengingat perusahaan ini adalah warisan keluarga, Sean akhirnya mau menuruti permintaan William dengan syarat dia harus membatalkan penggusuran taman ini. Tapi ternyata William bisa mengetahui perasaan Sean yang sebenarnya yang mau melakukan hal ini demi seorang wanita yang ia cintai. Sementara itu di waktu yang bersamaan, Jared datang menemui Allison dan memberitahu kalau Sean lagi bernegosiasi dengan ayahnya. Sebenarnya selama 10 tahun belakangan Sean selalu menghindar untuk masuk ke perusahaan Payton, tapi kini dia mau berkorban agar sang ayah membatalkan penggusuran taman ini. I can't believe he would do that for me. Berdasarkan cerita dari Jared, Allison langsung mencari keberadaan Sean yang lagi membahas proyek pembangunan baru bersama William dan Candice. Ceritanya, Candice ingin menawarkan sebuah lahan untuk pembangunan, sehingga perusahaan Payton nggak perlu menggusur taman ini menjadi lahan kosong. Setelah William dan Candice pergi, Sean juga ingin berterima kasih kepada Allison karena berkat mengumpulkan petisi, Sean jadi mengetahui kalau taman ini merupakan warisan dari kakeknya. Selain itu, Sean juga mengutarakan perasaannya kepada Allison yang sekaligus mengakhiri cerita film ini dengan happy ending. Awesome. Incredible. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Secret Millionaire. Semoga teman-teman semua merasa terhibur dengan alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.